Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu serta dalam lindungan Allah. Amin. Saya jualan online, tapi saya sering membuat invoice palsu pada kiriman barang ke pembeli saya di luar daerah, agar pajak keluar kota dari Batam tak besar. Pasalnya pajak Batam keluar kota itu 17,5%, berlaku untuk semua barang. Apakah saya harus tinggalkan usaha saya nih Pak Ustadz atau bagaimana? Saya takut uang yang saya dapat memperberat hisab saya nanti di akhirat. Payah saya jawabnya. Nanti saya jawab boleh, bilang orang Ustadz Somad membolehkan bohong, dan orang kantor pajak marah sama saya. Gara-gara ini berkurang pajak dari Batam, kata dia. Jadi aturan-aturan negara yang tidak ada di dalam Quran itu adalah kesepakatan ulama dan umara. Kesepakatan la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umat ini tidak mungkin bersepakat untuk suatu kesesatan. Makanya kita disuruh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Sama macam pakai paspor. Mana ada hadis nyuruh pakai paspor? Jadi kalau ada anak-anak muda nih, kau udah ngurus paspor. Tidak ada dalam Quran nyuruh paspor. Paspor itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pas mau masuk Saudi, mana bisa kau masuk? Begitu juga lah logika berpikirnya tentang masalah pajak tadi. Itu adalah aturan negara. Bagaimana saya menghadapi ibu kandung saya yang tak adil terhadap anaknya dalam memberikan kasih sayang? Masalahnya ibu saya terlalu berlebihan kepada anak yang satu saja. Ittaqullah, kata Nabi. Hai ayah, hai ibu, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Memang hati tak bisa berdusta. Kadang kita lebih sayang pada anak pertama daripada anak kedua, ketiga. Tapi hati memang tak bisa. Tapi zohirnya maka mesti bersikap adil. Adil tak mesti sama. Adil tak mesti sama. Anak tiga, yang satu S1, yang paling kecil TK karena dia lambat nomor antrian. Tak pula belikan laptop tiga-tiga dikasih laptop. Anak S1 laptop, anak 3 kasih laptop, habislah. Nah, jadi letakkan sesuatu pada tempatnya, itu bersikap adil. Ibu, bapak jangan sampai kalian tak adil. Anak yang satu dimanjakan, jadi hantu dia. Anak-anak yang satu ini dicampakkan, boleh jadi dia yang berbakti. Nah, jadi kita tak tahu entah mana buah hati, belayan jiwa, permata-permata ini yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yang pasti anak-anak kita itu adalah amal jariyah, waladun solihun, anak soleh. Saya seorang kakek, datuk kakek usia 70 tahun. Solat saya banyak tinggal. Bagaimana saya menghitung solat yang qadha itu? Dihitung aja datuk, berapa yang tinggal dulu diqadha sekarang semampunya. Tak bisa tegak berdiri, duduk. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha habis zuhur. Habis asar gitu juga. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin qadha'an. Dia agak-agak berapa lama tinggal, selama itu pula lah qadha'nya. Kalau tinggal 10 tahun, dia qadha 10. Tak sampai 10 tahun meninggal dunia, diampunkan Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Adapun yang muda-muda, kalian anak muda, jangan kalian tinggalkan sholat. Hisab tadi ada kita bahas hisab. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, salatu. Pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, amal yang lain jadi baik. Idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya rusak, yang lain jadi rusak. As-sholatu imaduddin, tiang. Sholat adalah tiang. Kenapa kubahnya bisa menempel, kenapa dindingnya bisa kokoh? Karena tiang. Kalau tiang rusak, maka hancurlah rusak. Jaga sholat, bukan somat. Samakah pahala baca Quran melalui smartphone? Baca Quran di dinding
Ada tertulis di situ dinding, masuk masjid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Baca Quran di dinding. Yang satu lagi baca Quran di handphone. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Yang satu lagi melihat mushaf Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Melihat mushaf, melihat handphone, melihat dinding. Pahalanya bukan dilihat kau baca Quran dari mana, tapi yang dilihat adalah lafaz di mulut dan di hati. Mulut fasih, tahsin, tajwid, hati ikhlas. Walaupun kau baca di pelepah kurma. Ada Quran zaman sahabat Nabi, Quran macam kita dicetak sekarang? Mana ada? Pakai resleting pula lagi. Kenapa kau tak pernah baca Quran ini? Saya sebetulnya mau baca Pak Ustaz, terus resletingnya macet terus tiap hari. Oh, kasihlah minyak jelantah. Dulu Quran ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang, batu apa namanya itu? Batu lepes, batu ceper macam piring, ditulis. Jadi Quran tidak dilihat di mana, mau di kertas. Kertas adanya bambu yang ditumbuk, bambu, tahu bambu? Buluh, ditumbuk halus jadi bubur, dijemur. Itulah asal muasal kertas dari Cina. Lalu kemudian ada kertas satu lagi di Mesir, pohon bardi, tumbuhnya di tepi sungai Nil, disusun-susun melintang membujur, dipres pakai tanah liat, dijemur. Namanya kertas papirus. Kertas paling tua dua, satu dari Mesir, Fir'aun, satu dari Cina. Lalu kemudian barulah belakangan datang kertas masuk ke kota Makkah. Jadi Quran ditulis di kertas, di batu lepes, di tulang onta, di pelepah korma. Yang dilihat bukan baca di mananya, tapi yang dilihat adalah pelafazan mulut dan keikhlasan hati. Ini Qurannya bukan main lagi, mahal minta ampun. 30 juta harga Quran. Diletakkan di lemari tamu di depan. Setiap tamu yang datang menengok macam menengok kucing. Bukan Quran itu yang mahal. Quran mahal adalah Quran yang dibaca. Seorang ibu mengajarkan anak-anaknya sambil masak pagi. Tak ditengoknya pun Quran itu sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sambal belacan ditengoknya. Tapi Quran yang ibu ajarkan ke anak ibu itu, itulah yang dibawanya sholat. Usahakan ibu yang membacakan Al-Fatihah ke anak ibu. Supaya apa? 17 kali sehari pahalanya mengalir ke ibu. Ibu yang membacakan Fatihah ke dia. Yang belum membacakan, balik dari sini nanti, bacakan. Yang balik sekarang, nanti habis acaranya. Nak, baca Fatihah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya kurang halus sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya kurang tebal sedikit, luruskan bacaannya. Kapan kelingking ibu masuk ke celah kakinya saat mengajarkan dia berwudu, masuk air ke celah kaki? Kapan ujung jari ibu masuk ke celah telinganya saat mengajarkan berwudu? Kapan mulut ibu mengajarkan? Kapan tapak tangan ibu memegang pundaknya, rata pundakmu nak? Jangan kepala kau macam menengok kuda jantan, menengok kuda betina. Jangan kepala kau ni menunduk macam menengok rumput, rata nak. Kelak kita semua inilah yang akan dia kenang. Al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolahnya yang pertama. Alhamdulillah ibu amalkan, pahalanya mengalir ke ibu, mengalir pula ke saya. Tapi pahala ibu tak berkurang. Ibu tetap dapat 100, saya 120. Karena saya tengok ibu macam-macam tak setuju.